Bercanda lo keterlaluan, Ji. Ji, kapan touring, Ji? Hei. Saya mau ikut. Jangan jadi diajak, Ji. Ji, Mau ikut. ntar dulu, Ji, gelar lo. Raffi Ahmad video call Andre Taulany usai ramai disindir di acara TV. Begini reaksi dan klarifikasinya. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Beberapa waktu lalu, program acara TV yang dibawakan oleh Andre Taulany diduga menyuguhkan cerita berisi sindiran keras kepada Raffi Ahmad. Kisahnya tentang gelar Dr. HC yang diterima Raffi dari salah satu kampus di luar negeri. Cerita tersebut membuat asisten Raffi yakni Sensen tersinggung. Lantas, bagaimana dengan Raffi sendiri? Sahabat Raffi yang juga tergabung dalam anggota The Dudas -1, yakni Desta, secara langsung menegur Andre. Teguran dilakukan melakukan video call saat dirinya sedang berada dengan sang Sultan Andara di perjalanan menuju Medan. Sontak saja Raffi pun ikut bereaksi. Lantas, bagaimana reaksinya? Berikut ulasannya. Lewat akun Instagram pribadinya, Desta membagikan momen yang langsung menjadi sorotan. Video singkatnya kembali diunggah oleh sederet akun gosip di sosial media. Di awal percakapan dengan Andre saat video call, mantan suami Natasha Rizky itu langsung menegur Andre. Kata dia, bercandaan ketua The Prediksi itu keterlaluan. Ji, bercanda lu keterlaluan, Ji, kata Desta kepada Andre yang kerap disapanya dengan sebutan Haji. Bercanda lo keterlaluan, Ji. Desta kemudian memberikan ponselnya kepada Raffi. Dengan penuh senyum, Raffi menyapa Andre dengan santai. Alih-alih menyinggung soal acara TV yang tengah viral, suami Nagita Slavina itu hanya membahas soal touring. Ji, kapan touring, Ji? Katanya mau ikut, kata Raffi kepada Andre dengan santai. Ji, kapan touring, Ji? Hei. Saya mau ikut. Jangan jadi diajak, Ji. Jitar dulu, gelar lu apa, Ji? Celetuk Desta. Sultan di langit, jawab Andre yang membuat semua ngakak. Ji, ntar dulu, Ji, gelar lo apa, Ji? Gelar lo apa, Ji? Sudah terlihat jelas betapa santainya Raffi merespon acara TV yang kini tengah viral, lantaran diduga memberikan sindiran pedas untuknya. Andre, yang di sana menjadi salah satu pemeran utamanya, juga bersikap santai kepada Raffi. Artis yang dijuluki sebagai Sultan Andara itu memang dikenal sebagai pribadi yang tak pernah mau ambil pusing dengan hal negatif, termasuk acara TV yang diduga menyinggungnya. Alih-alih marah, Raffi justru membuktikan bahwa dirinya santai dengan pemberitaan yang kini tengah ramai. Ia memilih untuk tetap sibuk dengan kegiatannya dan tak menanggapi kabar viral tersebut. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen di media sosial. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Datang dari dunia parodi sih, masih parodi yang kemarin itu ya, ketika Andre Taulany dan Andika Pratama gitu ya bikin parodi kan, storynya tentang pengukuhan gelar gitu kan, tapi pengukuhan gelarnya di ruko ya, di lantai 1 masih ada spanduk pecel ayam. Terus Andre gelarnya apa? Gelarnya Sultan di Langit. Nah itu kemudian menuai reaksi dari beberapa netizen dan juga reaksi dari asistennya Raffi Ahmad, Sensen, karena dianggap kayaknya kok mungkin Sensen menganggap itu kok nyindir Raffi Ahmad gitu. Pokoknya Sensen yang lebih tersinggung lah ya. Nah ternyata pagi tadi kayaknya Raffi, Andre sama Desa ya masih bercanda-bercanda aja dan kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi kita urutin dulu ya, seperti apa sih parodinya yang bikin Sensen marah? Tapi sehebatnya beli, mobilnya nggak diambil. Nah, siapa yang nonton video tadi? Nah, jadi gini nih, niat menolong Raffi Ahmad membeli mobil tapi tidak diambil. Jadi si Raffi Ahmad ini nolongin orang yang butuh duit dan dia jual mobilnya kan. Tapi si Raffi Ahmad udah beli mobil ya, dan mobil tapi nggak diambil sama si Raffi Ahmad. Jadi pure Raffi Ahmad mau nolongin orang itu. Ya, kalau misalkan kalian mau belajar humble, kalian mau belajar tulus, kalian mau belajar ikhlas, kalian mau belajar sabar, menurut gua Raffi Ahmad itu udah bisa nyontohin itu semua. Nagita Slavina mungkin orang yang sabar dan tulus ya, tapi menurut gua Raffi Ahmad tuh paling tulus dan juga sabar. Lu bayangin aja orang ngeluarin duit seharga mobil tapi nggak inget. Gue nih ya, gue nolong orang nih ya.
Orang nebeng sama gue nih, tapi dia nggak mau bayarin parkir aja tuh gue inget terus. Terus sabarnya Raffi nih ya, dari sekian banyak orang yang nyenggol dia, dari sekian banyak fitnah yang nyerang dia, dari sekian banyak netizen yang menggiring opini, tapi tidak pernah satupun Raffi Ahmad kasusin orang itu. Padahal dengan uang yang dia punya, itu bisa banget loh, gampang banget loh buat ngelaporin orang. Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna ya, tapi kalau misalkan ada baiknya kenapa nggak kita contoh? Aduh guys, terpaksa saya komentar nih. Tadinya saya nggak mau berkomentar mengenai ini, karena banyak banget yang masuk ke saya, kirim video ke saya, dan termasuk kalian yang meminta saya untuk berkomentar mengenai ini. Raffi Ahmad guys, kasihan juga sih sebenarnya sama dia, ya kan? Dia mendapatkan gelar doktor honoris causa. Nah, kalau saya kan doktor akademik nih guys, berarti kita harus sekolah S1, S2, S3 gitu ya guys. Tapi kalau doktor honoris causa adalah dokter mendapatkan satu penghargaan atau kepercayaan dari orang tertentu atau institusi tertentu yang diberikan kepada orang yang dalam tanda kutip berjasa atau mengaplikasikan dirinya untuk kemaslahatan orang banyak, atau dia sudah mengabdikan dirinya kepada sesuatu yang dianggap memberikan satu influence yang baik kepada masyarakat. Seperti itulah kurang lebih ya guys ya. Nah, tapi ternyata harusnya nih institusi tersebut terdaftar di negara kita, harusnya begitu guys. Namun katanya kenyataannya setelah disidik nih, tahu dong netizen Indonesia seperti apa gitu ya. Ternyata sekolah yang memberikan gelar tersebut dalam tanda kutip katanya bodong, katanya ya guys. Karena saya tidak menyelidiki nih guys, tapi menurutnya Kemendikbud kalau nggak salah ya tadi ya. Nanti nih ada lihat videonya ya atau fotonya. Itu katanya tidak terdaftar guys, makanya tidak diakui di Indonesia dan gelar tersebut tidak diakui gitu loh guys. Nah, ini pelajaran untuk kita semua ya. Mohon maaf sekali lagi, gelar seperti ini ada juga yang berbayar guys, ada juga yang memang pure benar-benar sebuah penghormatan dari institusi tersebut. Nah harusnya nih kita yang mendapatkan gelar harus menyelidiki dulu gelar ini dari mana, institusinya itu siapa, dan harusnya kita jangan dulu kesenangan nih. Ini kita bicara psikologis ya guys. Segala sesuatu yang kita dapatkan satu kegembiraan, berita kegembiraan, terus kita lupa kadang-kadang dengan apa yang terjadi di belakangnya. Sebodo amat, yang penting gue dapet nih gitu penghargaan tersebut, ini dari suatu kebanggaan, seperti itu ya guys. Namun ternyata kan tidak semudah itu gitu loh. Harusnya ya kita menyelidiki dulu sih sebenarnya. Gitu ya guys. Jadi tidak menyalahkan siapapun di sini. Yang jelas ini adalah sebuah pelajaran. Apabila kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan, diselidiki dulu. Jangan merasa bahwa ini adalah suatu penghormatan dan suatu kebanggaan yang harus kita pamerkan dalam tanda kutip ya. Jadi sekali lagi ya, untuk teman-teman yang lain, untuk mendapatkan gelar doktor itu harus berkesinambungan, harus benar-benar terakreditasi, harus benar-benar kita merasa mumpuni gitu, dan kita mendapatkan sebuah prestasi atau kita menorehkan prestasi untuk negara kita terutama, seperti itu ya. Nggak usah deh ya, mohon maaf ya sekali lagi, orang tersebut bisa aja hanya menjatuhkan kita loh guys, gitu, karena menganggap bahwa seorang Raffi itu adalah sultan, orang berduit, dia terkenal, dan itulah mangsa empuk buat mereka-mereka yang memberikan predikat tersebut. Terus terang nih guys, ke saya aja banyak loh guys, tapi saya adalah akademisi, saya adalah benar-benar sekolah gitu, bukan mendapatkan gelar penghormatan tersebut gitu loh guys. Jadi bedakan ya, doktor akademik itu D-nya besar, R-nya kecil. Oke, seperti saya. Kalau doktor honoris causa, DR-nya besar, HC di belakangnya, itu honoris causa. Nah, kadang-kadang nih, orang yang mendapatkan gelar doktor honoris causa, HC-nya dibuang guys, hanya DR-nya saja, supaya terlihat benar-benar dia sekolah dari S1, S2, S3. Ingat, jangan mempermainkan akademik. Karena bagaimanapun juga kita diolah di luar sana, di masyarakat, apakah benar otaknya ada. Oke? Salam, Dita Gading. Ini perkara satu orang aktor yang mendadak doktor, satu bangsa jadi komentator, dan ujung-ujungnya dor. Bener kan kejadian? Gelar doktor dari seorang Raffi Ahmad
cabut. Netizen sih gokil banget ya. Dari iseng-iseng menelusuri alamat yang dipercaya menjadi kampusnya Raffi Ahmad dan ternyata ditemukan hotel, sampai akhirnya pemerintah pun ikut telusuran. Dan setelah ditelusuri, kampus dari seorang Raffi Ahmad itu tidak memiliki izin operasional di Indonesia. Jadi dengan kata lain, gelar doktor honoris clausanya yang sah. Jadi mohon maaf kalau mungkin mau dipanggil Pak Doktor hanya berlaku di Thailand, bukan di Indonesia. Jadi menurut aku sih dengan gelar atau tanpa gelar itu sama sekali tidak mempengaruhi kualitas seorang Raffi Ahmad yang memang udah paten banget berkarya, terutama di bidang perfilman di Indonesia. Nah, butuh nggak butuh sih sebenarnya, kecuali Raffi mungkin udah memproyeksikan dirinya di tahun 2029 mungkin. Jadi supaya semakin anjek ada gelar doktor di depannya, ya kita nggak tahu. Tapi menurut aku sih itu mungkin bukan sebuah perkara ya buat seorang Raffi. Secara sultan bebas, bisa kali Raffi dibantu mungkin perizinannya di Indonesia supaya memang established. Ya, siapa tahu gelar dokter jadi resmi. Nah, nggak tahu ya gimana sistemnya. Menurut teman-teman gimana? Tulis komentar kamu di bawah ya.